Damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua, salam dan bahagia. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih karena telah memenuhi undangan saya pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Nur Afni Kadar Gaufur, calon guru penggerak angkatan 9. Baik, langsung saja pertemuan kita pada pagi hari ini tentunya akan membahas terkait budaya positif, yang mana agenda kita pada pagi hari ini yaitu pembukaan yang sudah kita lalui bersama dan sudah langsung disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala SMP Muhammadiyah Kupang. Dan berikutnya ada pemaparan kompetensi lulusan, capaian umum dan capaian khusus, lalu pemahaman inti, eksplorasi konsep, lalu di akhir pertemuan kita hari ini akan ada sebuah refleksi untuk kita semua. Berikutnya ini adalah kompetensi lulusan, di mana berdasarkan modul yang kita pelajari di LMS pada modul 1.4, modul ini diharapkan berkontribusi untuk mencapai kompetensi lulusan sebagai berikut, yaitu kami sebagai guru penggerak memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya ini adalah capaian umum dari modul 1.4, yaitu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid tentunya. Lalu yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, yang berikutnya yang terakhir yaitu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Selanjutnya, ini adalah capaian khusus dari modul 1.4 Bapak Ibu sekalian, di mana mendemonstrasikan pemahaman calon guru penggerak mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan, paradigma, stimulus respons, dan teori kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Yang kedua, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada anak. Yang ketiga, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar terciptanya budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Lalu bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya sekolah, senantiasa mengembangkan sesuai dengan kebutuhan sosial dan emosional murid. Lalu Bapak Ibu selanjutnya akan saya tampilkan video untuk merangsang pikiran kita, bagaimana kita mengubah mindset kita terhadap peserta didik, karena tidak semua peserta didik itu adalah siswa yang tidak berprestasi. Semuanya adalah murid yang berprestasi.
karena kita tahu bahwa murid tentunya sudah terlahir dengan kodratnya masing-masing sesuai apa dengan yang sudah dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya tampilkan video durasi 4 menit saja, tidak lama Bapak Ibu. Bapak Ibu semua, mari kita sama-sama menyaksikan cuplikan video singkat dari Ceki Dikasih. Jam segini kamu di luar kelas. Dari mana kamu? Mau cengengesan jawab dari mana? Toilet, Pak. Toilet. Gak salah. Toilet kan sebelah sana, bukan sebelah sini. Kantin, Pak. Dari kantin, ngapain jam sini di kantin? Kapan, Pak? Kelas dulu, Pak. Bentar. Besok jam 8 ditunggu sama Bapak di kantor ya. Sekarang masuk. Jadi masih ingat apa yang telah dilakukan selama ini yang merugikan orang lain? Nah, kalian harus jadi juara. Siapa yang jadi juara? Jadi, Adi. Di sini saya kurang percaya diri Bapak Ibu. Ketika ditanya dia diam. Dia yakin terhadap dirinya sendiri. Benar, Bos. Nama lengkapnya Ceki Nugraha. Kita lihat Bapak Ibu. Ini bentuk usaha dari Ceki, di mana Ceki didukung penuh oleh guru olahraganya. Di sini kita mengetahui bahwa dukungan dari kita sebagai guru itu sangat memotivasi murid-murid kita untuk melakukannya. Nah, di sini dia mengingat kembali seluruh pesan-pesan dari gurunya. Tentunya pesan-pesan yang tulus dari kelas sama buat anak sedang. Dan ternyata Ceki membawa piala untuk gurunya. Sesuai dengan judulnya, piala untuk guru. Terima kasih guruku. Karenamu, aku bisa berlari meraih prestasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikianlah video singkat berjudul Piala untuk Guru. Baik, Bapak Ibu sekalian, bagaimana? Apakah sudah terbesit sedikit sentuhan di pikiran Bapak Ibu semua terkait dengan murid kita, di mana kita tahu bahwa
ternyata kita bisa menggali potensi yang ada pada murid meskipun murid itu dengan latar belakang yang kurang baik. Itu adalah faktor eksternalnya, dan sudah kita lihat berdasarkan cuplikan video tadi, apabila kita sebagai seorang guru mau untuk memotivasi, menggali potensi yang ada pada CP, maka tidak menutup kemungkinan bahwa si CP tadi bisa membawa piala untuk gurunya, bahkan mengharumkan nama baik sekolah. Oke, baik, kita lanjut pada diskusi kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu semua, hari ini saya akan memberikan sebuah pertanyaan pemantik, beberapa pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya pribadi, saya selalu memberikan penghargaan di mana untuk memotivasi semangat anak untuk belajar. Tetapi nanti setelah ini kita akan mengulas tuntas terkait dengan jawaban-jawaban dari pertanyaan pemantik yang saya sampaikan ini. Kita lanjut. Nah, topik kita yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini Bapak Ibu, yaitu yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, lalu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Lalu ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi di mana ada 5 posisi kontrol, lalu restitusi di mana kita akan menggunakan segitiga restitusi untuk memecahkan masalah. Seperti apa nanti akan kita lihat di belakangnya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada eksplorasi konsep yang pertama, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu semua, ini ada sebuah ilustrasi singkat terkait perubahan paradigma. Nah, ini adalah sebuah kegiatan kepalan tangan di mana ada si A dan si B, misalnya Anda dan teman Anda. Lalu sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Lalu letakkan di salah satu tangan Anda. Dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya, dengan segala upaya kamu harus menggenggam itu. Misalnya Bapak Ibu mengilustrasikan kepada peserta didik kita. Atau coba Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu sendiri yang menggenggam itu. Lalu buatlah sebuah kepalan. Nah, teman kita, lawan kita akan mencoba dengan sebuah tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut, di mana benda tersebut sangat berharga untuk Anda. Nah, si B ini bisa membujuk dengan cara merancang, menghardik, merayu, menyuap dengan apa saja agar dapat membuat kepala tangan Anda. Nah, apa yang akan terjadi? Baik, Bapak Ibu, ilustrasi tersebut merupakan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, di mana ilustrasi kontrol yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Berdasarkan ilustrasi yang sudah saya paparkan tadi, ada sebuah kepalan tangan di mana dalamnya sesuatu yang sangat berharga untuk dirinya, namun kita ingin membukanya, tetapi dengan cara apa? Apakah kita harus memancangnya agar dia dengan semudah itu membukanya? Apakah kita harus merayunya atau membujuknya, atau dengan cara apa? Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita tidak bisa berpikir kalau kita sebagai orang dewasa itu terkadang kita tidak bisa memaksa.
Kita menginginkan murid kita mengikuti apa yang kita inginkan. Seperti itu. Baik, selanjutnya ini merupakan teori-teori kontrol, di mana teori kontrol yang pertama kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu semua perilaku memiliki tujuan. Apa stimulus responnya? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Apa stimulus responnya? Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Lalu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berikutnya model berpikir menang. Saya pasti bisa. Nah, apa stimulus responnya? Tentunya akan kita kupas tuntas pada pembahasan berikutnya. Nah, ini adalah laporan materi terkait disiplin positif, Bapak Ibu sekalian. Teori kontrol menurut Dr. William Glasser, yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, berdasarkan pernyataan yang tadi, maka disiplin itu adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai bersama. Oke Bapak Ibu, dari kontrol yang kedua yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Nah, itu teori kontrol yang kedua. Teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan, kita bisa mengklasifikasikannya berdasarkan teori motivasi. Motivasi apa? Untuk menghindari hukuman. Karena kita tahu bahwa kadang-kadang peserta didik kita melakukan sesuatu, bisa jadi dia mau menghindari hukuman, bukan untuk mencari tahu sesuatu, untuk menggali ilmu. Dia hanya menginginkan dirinya pada posisi aman. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Bisa saja peserta didik kita atau murid kita melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan imbalan, nilai yang bagus, mungkin dia terus karena dia mendapatkan nilai yang bagus. Dia tidak tahu apa manfaatnya, apa yang dapat dia gunakan, ilmu yang kita berikan dalam kehidupan sehari-hari. Dia tidak memikirkan sampai di situ Bapak Ibu. Dia hanya mau yang penting dia dapat nilai bagus. Atau mungkin kita selalu memberikan iming-iming, siapa yang mendapatkan nilai bagus itu akan memberikan hadiahnya atau imbalannya. Bisa saja itu yang dikejarkan. Lalu yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini poin paling terpenting yang apabila apakah murid kita melakukan sesuatu untuk menghargai dirinya sendiri atau tidak. Bapak Ibu sekalian, apabila murid kita sudah sampai pada titik ini, dia melakukan sesuatu tujuan untuk menghargai dirinya sendiri. Dirinya sendiri saja sudah dihargai, apalagi orang lain. Kalau dia sudah berani menghargai dirinya sendiri, maka pasti dengan tentu dia akan menghargai orang lain. Bapak Ibu sekalian. Baik, berikutnya, nah teori motivasi ini ada dibagi lagi menjadi dua, yaitu teori motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Bapak Ibu sekalian bisa dilihat pada bagian yang saya tampilkan. Untuk teori motivasi yang pertama dan kedua, untuk menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, itu merupakan motivasi ekstrinsik, motivasi dari dalam luar diri siswa. Nah, kalau untuk menghargai diri sendiri, maka ini adalah motivasi intrinsik, motivasi yang muncul dari dalam diri murid, bukan dari luar. Nah, berdasarkan teori motivasi ini, maka untuk menuju pada tujuan tersebut otomatis kita dibantu dengan nilai-nilai kebajikan universal. Apa tujuan kita? Otomatis kita dibantu oleh nilai-nilai kebajikan universal yang mana bermuara pada sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini dipandang sangat penting sekali pengaruhnya pada dunia pendidikan, terkhususnya bagi dunia sekolah, persekolahan, di mana
dengan adanya keyakinan kelas, maka seluruh peraturan tentu akan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan apabila kita sudah melaksanakan keyakinan kelas. Nanti saya akan merincikan bagaimana kita merumuskan keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, untuk teori kontrol yang ketiga, yaitu model berpikir menang-menang dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Baik, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah. Bapak Ibu sekalian, posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah ini untuk menghindari hukuman saja beserta kita. Lalu apabila kita memposisikan diri kita sebagai guru itu teman bagi murid dan yang keempat pemantau, maka ini hanya untuk memotivasi siswa untuk mendapatkan imbalan. Lalu bagaimana dengan posisi kontrol yang terakhir, manajer? Bapak Ibu sekalian, posisi kontrol yang paling terakhir yaitu sebagai manajer ini posisi kontrol yang paling tinggi. Kenapa? Apakah murid-murid yang ada di SMP Muhammadiyah Kupang, yang ada di sekolah kita, Bapak Ibu, apakah sudah bisa melakukan suatu tujuan untuk menghargai dirinya sendiri? Nah, apabila kita sebagai guru menyelesaikan masalah dengan memposisikan diri kita sebagai posisi manajer, maka tentunya murid kita akan pada posisi ini Bapak Ibu untuk menghargai diri sendiri. Nah, kalau kita posisikan diri sebagai penghukum, otomatis murid akan ada pada posisi menghindari hukuman, karena kita sebagai guru sedang pada posisi penghukum. Kalau kita sebagai guru sudah ada pada posisi pembuat merasa bersalah, maka sama murid kita akan menghindari hukuman supaya mereka tidak merasa bersalah, dan mereka akan menghindari ini. Lalu, nah, dari 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu, maka kita dibantu dengan sebuah pendekatan segitiga restitusi, di mana nanti akan saya jelaskan bagaimana kita melakukan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Di sini ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Baik Bapak Ibu sekalian, semuanya akan bermuara pada keyakinan kelas. Di mana kita mau melakukan segitiga restitusi, kita harus ada keyakinan kelas dulu. Karena ini untuk menanyakan keyakinan otomatis supaya murid bisa menghargai dirinya sendiri. Murid bisa menyelesaikan suatu persoalan tanpa kita, yaitu mereka bisa menyelesaikan persoalan itu dengan sesuatu yang muncul dari dalam diri sendiri. Itu ada pada posisi manajer, di mana dengan menanyakan sebuah keyakinan kelas, maka kita harus membuat keyakinan kelas ini. Baik Bapak Ibu, dengan teori kontrol yang terakhir yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di mana Bapak Ibu kita tahu bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kebebasan. Nanti saya akan tampilkan apa perbedaan antara 5 kebutuhan dasar. Baik Bapak Ibu, ini adalah bagian disiplin positif yang mana semuanya akan bermuara pada keyakinan kelas. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk pada apa makna dari kata disiplin. Nah, berasal dari bahasa Latin disiplin itu ya Bapak Ibu, yang artinya disiplina, artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata-kata disiplin
disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata-kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Baik-baik sekalian, berikutnya terkait nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu atau setiap orang. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang, di mana setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol, dan dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Dian Gosling. Yang berikutnya nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak-anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan yang keenam kreatif. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita masuk pada tahap yang kedua, eksplorasi konsep pembelajaran 2.2 tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Baik, kita memasuki teori motivasi dan perilaku manusia, di mana Bapak Ibu sekalian kita tahu bahwa teori motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Dan itu sering terjadi pada anak-anak peserta didik. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Lalu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka akan berpikir seperti itu, Bapak Ibu. Kalau mereka mau mendapatkan nilai bagus, berarti mereka harus belajar. Berarti yang mereka ingin dia dapatkan imbalan nilai. Kalau mereka ingin mendapatkan hadiah dari guru, mendapatkan uang, hadiah berupa gift atau apapun itu, yang mereka pasti akan belajar. Tetapi belajarnya mereka dengan tujuan itu. Lalu mereka tidak berpikir apa manfaat dalam kehidupan saya. Nah, yang pertama dan yang kedua ini termasuk dalam motivasi eksternal, seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ini merupakan motivasi internal, dan ini merupakan tujuan disiplin positif. Di mana tujuan disiplin positif itu yaitu siswa harus belajar menghargai dirinya sendiri. Dia akan berpikir, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kedepannya saya menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu, Bapak. Baik, nah ini menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari suatu perintah, namun akan tetapi juga cakap untuk memerintahkan dirinya sendiri. Jadi kalau kita sudah bisa mengontrol diri sendiri, maka kita sudah bisa merdeka. Begitu, Bapak. Oke, nah ini dihukum oleh penghargaan. Tanpa kita sadari hukuman dan suatu penghargaan itu sama. Kenapa? Karena bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuknya. Nah, dorongan eksternal, bukan dari dalam diri, bukan internal. Nah, dan ada faktor ketergantungan, beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini menurut Alfie Kohn, yaitu penghargaan umum, penghargaan juga mengurangi ketepatan, penghargaan itu akan tidak efektif, dan penghargaan itu merusak hubungan. Kenapa? Apabila penghargaan itu disalahgunakan, maka hubungan antara murid
Yang karena tujuannya murid hanya untuk mendapatkan imbalan. Bayangkan ya. Oke, berikutnya terkait bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat bahwa beri dukungan secara khusus, memberi pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada murid, kepada semua murid secara bergantian, dan beri pengakuan secara konsisten, lalu fokus pada proses. Ini merupakan apresiasi dari sebuah pengakuan. Kita lihat Bapak Ibu, ini kita langsung ke poin saja masuk pada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, pembuka kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatinya besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Lanjut lagi, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Apa nilai kebajikannya? Kepedulianmu. Pembukanya apa? Saya menghargai. Situasinya apa? Membantu teman-teman di tugas kelompok. Nah, ini contoh-contoh pengakuan. Yang terakhir, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Kita bisa mengatakan demikian pada murid Bapak. Coba sekali-sekali kita memberikan sebuah pengakuan atau apresiasi kebajikan kepada murid kita dengan contoh-contoh pengakuan seperti ini, di mana pembukanya adalah terima kasih untuk, lalu nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawab. Situasinya adalah pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu contoh-contoh pengakuan. Bagaimana kalau kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, tentu sangat luar biasa. Murid kita akan termotivasi dari dalam diri. Oke, selanjutnya ini adalah tujuan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa semua yang kita buat tentunya akan ada suatu tujuan. Dan misalnya kita melakukan sebuah tendangan seperti ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu adalah hukuman atau konsekuensi. Ntar kita lihat bersama ya, Bapak Ibu boleh menjawab sendiri dalam hati. Ini hukuman atau konsekuensi. Oke, kalimat yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira ini adalah hukuman atau konsekuensi? Boleh dicatat di buku masing-masing, Pak, kita recek kembali jawabannya tepatnya seperti apa. Lalu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini adalah hukuman atau konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini adalah hukuman atau konsekuensi. Lalu murid disuruh untuk mengenakan sepatu atau menanggalkan sepatunya selama di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini adalah hukuman atau konsekuensi. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira ini adalah hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, saya melihat semuanya sudah memikirkan jawabannya. Mari kita cek apakah jawaban Bapak Ibu benar, tepat atau tidak tepat. Kita lihat ya. Nah, ini jawaban yang tepat, Pak. Ternyata mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi itu adalah sebuah hukuman. Bapak Ibu bayangkan, dia mencatat 100 kali. Tetapi dalam proses mencatatnya masih dia aduh, saya dulu anggota dalam pikirannya. Dan jangkanya mereka akan jangka panjang. Mau mereka sudah sampai lama, mereka akan mengingat terus perbuatan kita. Lalu berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga merupakan sebuah hukuman. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa murid kita juga ada yang terlambat. Namun pernahkah kita melakukan restitusi terhadap murid kita yang seperti itu? Kita tidak pernah tahu apa latar belakang mereka. Bisa saja dia terlambat dalam sekolah karena ada faktor tertentu yang membuat dia harus terlambat, dia harus berjalan kaki. Atau mungkin dalam perjalanan dia sedang menolong orang yang membutuhkannya dan memang lagi urgent, dia tidak bisa kemana-mana lagi.
Berarti Bapak Ibu tentunya tidak kan? Saya merasa pribadi, saya sebagai penghukum, jika saya terlalu naif untuk mengatakan bahwa murid saya salah, padahal saya tidak memikirkan ke belakang kenapa, apa alasan dia terlalu, kurang lebih seperti itu. Jadi mulai sekarang saya mengajak teman-teman semua, mari kita sama-sama berpikir apa faktor-faktor yang menjadi latar belakang kenapa murid kita melakukan hal-hal demikian. Baik, selanjutnya murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, itu hukuman Bapak Ibu. Mereka punya alasan tertentu kenapa mereka tidak menggunakan masker. Bisa saja dalam perjalanan ada orang yang sakit mungkin, sehingga masker barunya tidak dia gunakan tapi dia memberikan pada orang lain, kita tidak tahu. Lebih seperti itu. Jadi kita mencari tahu dulu alasan-alasan kenapa dia melakukan hal-hal demikian. Yang selanjutnya menggantikan kertas dari semuanya yang telah dicoret-coret. Ini adalah konsekuensi. Karena tindakan yang dilakukan memang sudah salah, karena berarti dia harus menggantikan kertas yang sudah dilakukan. Dan itu merupakan sebuah pelajaran terpakai untuk dia. Berikutnya lagi membersihkan tempat air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu juga merupakan sebuah konsekuensi. Dimana ketika dia melakukan seperti ini, dia akan menjadi sebuah pelajaran berharga untuk dia. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu, melepaskan sepatunya selama di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu adalah hukuman. Kita tidak pernah tahu kenapa murid kita tidak menggunakan sepatu hitam. Bisa jadi dalam perjalanan mungkin sepatunya lepas, alasnya lepas mungkin Bapak Ibu, atau adiknya membutuhkannya mungkin. Biar lebih jelas, ini apa itu restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ciri-ciri restitusi memperbaiki hubungan, intinya bukan paksaan. Lalu fokus pada solusi restitusi itu. Ya. Apakah kita mulai breaking Bapak Ibu? Boleh kita breaking sedikit saja untuk melatih konsentrasi. Boleh Pak? Boleh Pak, sedikit saja. Mohon izin Bapak Ibu untuk berdiri. Kita breaking sedikit.
Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kita harus membuat keyakinan kelas? Yang pertama, contoh-contohnya mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Atau mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter, itu karena COVID-19. Dan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat memiliki pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi ini, kita kembali ke nilai-nilai atau keyakinan. Ini lebih ke nilai-nilai kebajikan universal yang sebelum saya tampilkan, yaitu lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Artinya, kalau peraturan mereka melakukannya berdasarkan sesuatu yang dipaksa atau dengan adanya sebuah peraturan yang kalau misalnya dilanggar atau maksa adanya gimana. Kalau keyakinan, ini mereka melakukannya berdasarkan apa yang mereka yakini. Kurang lebih seperti itu. Nah, dalam peraturan kelas lingkupnya hanya sekecil ini Bapak Ibu. Dalam peraturan ada keyakinan. Dan dalam keyakinan kelas di dalamnya pasti ada peraturan. Nah, kalau misalnya keyakinan kelas sudah kita buat, maka akan menciptakan sebuah lingkungan sekolah yang positif. Apabila lingkungan sekolahnya sudah positif, maka dalam lingkungan sekolah itu sudah terciptanya budaya yang positif. Baik teman-teman, kita lanjutkan materinya, yaitu pembelajaran 5 posisi kontrol, di mana 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama sebagai penghukum, seperti yang sudah saya bilang saya paparkan tadi pada bagian yang sudah saya tampilkan. Posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum. Bapak Ibu bisa melihat sendiri di mana posisi kontrol menghukum bisa menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, bahkan menyindir. Itu untuk guru ketika berbuat seperti itu kita sebagai posisi penghukum. Lalu guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya. Nah, itu posisi kontrol guru sebagai penghukum. Lalu apabila kita sebagai posisi kontrol penghukum, maka hasilnya adalah siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan dia berbohong. Nah, posisi penghukum kaitannya dengan dunia berkualitas, maka murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, dan murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga malah lagi. Jadi kalau kita memposisikan diri kita sebagai posisi penghukum, lalu apa dampak pada murid akan mengulangi kesalahan yang sama. Itu kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum. Lalu Bapak Ibu, kalau kita memposisikan diri sebagai pembuat orang merasa bersalah, contohnya berceramah dan mengatakan seharusnya demikian, ibu kecewa sama kamu. Atau guru berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali. Mengatakannya, ibu stres dan lain sebagainya. Itu posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Lalu hasilnya apa? Murid akan menyembunyikan atau menyangkal, bahkan berbohong. Lalu kaitan dengan dunia berkualitas apa? Murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas meskipun dia harus berbohong. Lalu murid berkata, maafkan saya Bu, tolong maafkan saya Bu. Jadi kita sudah membuat murid dalam posisi merasa bersalah. Lalu dampaknya pada murid apa? Murid merasa sangat rendah diri, dia merasa sangat rendah sekali di mata kita. Sebagai pembuat merasa bersalah, kita guru berceramah dan mengatakan yang seharusnya. Atau seharusnya kamu seperti ini, ibu sangat kecewa dengan kamu. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita menjadi teman, maka kita guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Apakah mungkin alasannya dengan alasan itu dengan kondisi? Pemantau yaitu menghitung dan mengukur. Mungkin di sekolah kita tidak menggunakan menilai murid berdasarkan
poin ya, kalau misalnya berdasarkan poin itu sebagai posisi pemangkal. Nah kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan kenapa dia berbuat seperti itu. Itu yang saya maksudkan, kenapa posisi manajer ini posisi paling tinggi. Nah, bagaimana dengan identitasnya? Posisi penghukum dan posisi orang membuat merasa bersalah itu adalah identitas gagal. Bisa saya katakan kita gagal dalam menjadi seorang guru apabila kita memposisikan diri sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Lalu, identitas berhasilnya bagaimana? Posisi kontrol sebagai teman dan pemantau. Bapak Ibu sekalian, apabila kita memposisikan diri sebagai teman, guru akan berkata, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Atau contohnya dari guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat, ibu tidak pernah bantu. Ibu itu pernah bantu kamu di mana? Nah, itu kan Bapak Ibu. Lalu apa hasilnya pada murid? Murid ketergantungan. Murid tidak bisa melakukannya sendiri tanpa kita. Lalu kaitan dalam dunia berkualitas, murid meletakkan guru yang seseorang yang sangat penting dalam dunia berkualitas. Lalu murid berkata, saya pikir ibu teman saya, ternyata, nah ini bahaya Bapak Ibu. Bahayanya apa? Kenapa? Karena murid-murid kita akan menjadi murid yang lemah, tidak mandiri, tergantungan. Bayangkan Bapak Ibu. Kalau di sekolah mereka aman karena ada kita. Lalu bagaimana dengan di dunia nyata tanpa kita? Mereka tidak bisa berdiri sendiri tanpa kita, Bapak Ibu. Kan kasihan. Selanjutnya, apabila posisi kita sebagai pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi. Murid kalau kita diawasi dia akan melakukan hal baik. Lalu bagaimana kalau tanpa pengawasan kita? Murid akan bisa jadi murid akan melakukan hal yang lebih buruk daripada itu. Nah, lalu kaitan dengan dunia berkualitas apa? Murid meletakkan dulu peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Dan murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang saya harus tulis? Berapa banyak tugas yang saya harus kerjakan untuk mendapatkan bintang-bintang yang banyak? Itu maka kita posisikan diri kita sebagai pemantau. Lalu apa dampak pada murid? Menitik beratkan pada sanksi atau sebuah hadiah. Kalau saya dapat bintang yang banyak, poin yang banyak, maka hadiahnya saya seperti ini, maka hadiahnya saya banyak. Itu dapat pada murid. Nah, posisi terakhir ini posisi yang paling baik Bapak Ibu. Kenapa? Karena posisi manajer itu posisi di mana posisi murid bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, di sini bagaimana cara memperbaiki keadaan, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Di sini murid akan menemukan solusinya sendiri apabila kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah video singkat yang mungkin nanti akan saya tayangkan lagi, di mana bagaimana posisi kita sebagai seorang guru. Baik Bapak Ibu, setelah sudah ditayangkan videonya, lalu mari kita sama-sama mengerjakan tugas ini, di mana ada beberapa pertanyaan yang sudah saya buat, yaitu saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrolnya apa? Lalu kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau kita berkata demikian, apa posisi kontrol kita? Lalu ayolah lakukan demi ibu atau lakukan demi bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Lalu kamu selalu menjadi yang paling terakhir. Kira-kira posisi kontrol kita apa? Mari kita lihat bersama jawaban-jawaban Bapak Ibu. Nah, ternyata rasa kecewa sekali dengan kamu itu adalah posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu adalah posisi kontrol hukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Itu teman Bapak Ibu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Lalu, apakah kamu mau mendapatkan stiker
Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu adalah seorang manajer. Lalu kamu selalu paling yang terakhir. Itu adalah posisi kita sebagai pembuku. Bayangkan, ternyata selama ini kita ada di posisi yang mana? Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai pada tahap yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Nah, di sini saya akan menampilkan sebuah bagan segitiga restitusi, di mana tahap yang pertama yaitu tahap validasi kebutuhan, tahap yang kedua yaitu menstabilkan identitas, dan tahap yang ketiga yaitu meyakini keyakinan. Bapak Ibu sekalian, tahap validasi kebutuhan misalnya seperti ini. Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kita bisa mengatakan seperti itu, Bapak Ibu. Lalu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini apabila contoh-contoh kita menemukan masalah-masalah itu dalam kehidupan pembelajaran sehari-hari, lalu kita ingin memvalidasi kebutuhan, itu contoh-contoh pertanyaan yang bisa kita pakai. Lalu kita masuk pada tahap yang kedua, yaitu menstabilkan identitas. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Lalu yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ibu juga pernah. Contoh seperti ini. Jadi kita di sini memposisikan diri kita juga pernah melakukan hal yang sama. Tetapi di sini kita tidak sebagai orang yang mencari kesalahan, siapa yang benar, siapa yang salah. Namun posisi kita adalah bagaimana kita membantu murid untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut, tetapi bukan kita sebagai penemu solusi. Murid yang akan menemukan solusinya sendiri. Itu yang dimaksud dengan perubahan dari dalam diri. Baik, selanjutnya menanyakan keyakinan pada segitiga restitusi, menanyakan keyakinan. Ini tahap terakhir, tahap menanyakan keyakinan. Oleh karena itu, sebelum kita masuk pada tahap ini, Bapak Ibu, akan sangat disarankan kita harus membuat keyakinan kelas dulu. Bagaimana kita melakukan sebuah restitusi kalau kita belum ada keyakinan kelas yang sudah kita buat dengan murid kita? Nah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kita bisa bertanya seperti ini kalau kita sudah melakukannya. Lalu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kira-kira menurutmu apakah kamu sudah memenuhi? Apakah menurutmu kamu sudah melakukan sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan kelas kita? Kita kan bisa bertanya seperti itu apabila kita sudah melakukan kesepakatan kelas, yaitu adanya sebuah keyakinan kelas. Nah, di sini guru berkata, contoh menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif dengan dirinya. Menstabilkan identitas. Contoh guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah kok. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Lalu kalau kamu menyelesaikan dirimu, menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik terhadap dirimu sendiri? Ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita lontarkan pada murid apabila kita ingin menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi pada tahap menstabilkan identitas. Yang kedua, Bapak Ibu, tahap validasi kebutuhan. Pada segitiga restitusi kita bisa masuk pada tahap validasi tindakan. Murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan suatu kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia memiliki tujuannya. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan. Apakah itu yaitu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival? Nah, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Lalu, apakah yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini contoh-contoh kalimat yang bisa kita katakan kepada murid apabila kita pada tahap validasi kebutuhan. Baik Bapak Ibu, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan
atau di sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah disepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Lalu kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas yang bisa kita tanyakan kepada murid apabila kita ingin menggunakan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah. Baik, Bapak Ibu, ini adalah video singkat terkait segitiga restitusi, di mana ada contoh kasusnya juga. Mari kita saksikan bersama. Baik, ini adalah contoh yang saya lakukan. Pembuatan keyakinan kelas.
Di sini saya menanyakan itu apa yang harus saya buat. Jadi di sini kita membuat murid untuk melakukan solusinya, tetapi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang kita lengkapkan. Dan di sini Karisa jadi tidak akan berulang-ulang lagi. Apa solusi yang ditemukan oleh Karisa adalah Karisa akan menyetel alarmnya, lalu meminta tolong kepada kedua orang tuanya untuk membangunkannya untuk lebih pagi lagi atau lebih pagi lagi. Takutnya ketika alarmnya sudah berbunyi namun Karisa masih tergolak, mungkin bisa dibantu oleh kedua orang tuanya yang ada di rumah. Itu solusi dari Karisa. Jadi di sini Bapak Ibu kita tidak memberikan solusi, tetapi mereka yang menemukan solusinya sendiri. Ini contoh kasus yang kedua Bapak Ibu. Contoh kasus ini apabila Salwa, di sini Salwa salah satu siswa yang makan di dalam kelas pada saat jam pelajaran. Nah, menstabilkan identitas di sini ternyata setelah saya tanyakan kenapa Salwa melakukan itu, kenapa Salwa makan kelas, ternyata Salwa tidak sarapan pagi. Lalu ketika saya tanya, Salwa bangunnya jam berapa? Jam 6 pagi. Loh, kok tidak sempat sarapan? Lalu Salwa bilang, iya ibu, saya tidak sempat sarapan karena saya takut terlambat datang ke sekolah. Lalu, kok bangun jam 6 pagi? Salwa masih bisa terlambat. Lalu ternyata ketika bangun jam 6 pagi, Salwa tidak langsung bersiap ke sekolah, tapi Salwa masih membantu ibunya. Nah di sini hal-hal demikian yang bisa kita validasi tindakan-tindakannya. Ternyata menurut Salwa berikutnya dia akan sarapan, dia tidak akan makan di kelas lagi, di mana menurut dia setelah yang menjaga keinginan kelasnya dia sudah melanggar keinginan kelas kita. Lalu menurut Salwa dia tidak akan makan di kelas lagi karena tidak menghargai diri sendiri dan orang lain. Ini seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah refleksi di mana nanti Bapak Ibu bisa mengisinya pada link Jamboard yang akan saya bagikan pada grup WhatsApp sekolah kita, di mana 4 pertanyaan refleksi ini, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan hari ini, perasaan apa yang muncul setelah mengikuti sesi ini, lalu peran seperti apa sebelum mengikuti pola modul ini, kira-kira seperti apa kegiatan diskriminasi ini, lalu setelah saya mengikuti kegiatan ini, saya akan menjadi guru yang seperti apa. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin setelah ini saya akan mengirimkan link Jamboardnya. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu saya tidak bisa bergerak sendiri jika kita ingin mewujudkan suatu. Terima kasih atas waktunya. Sedikit informasi bahwa pendaftaran grup penggerak angkatan 11 masih dibuka dan akan ditutup pada tanggal 27 Oktober. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mengikuti program grup penggerak, yaitu kita bisa bergerak, dan menggerakkan. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon untuk dimaafkan. Bila kita wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.